Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil tema dampak zikir. Ya, dampak zikir. Zikir ini satu kalimat yang sudah menjadi bahasa keseharian untuk kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi bahasa Indonesia. Zikir, majlis zikir, zikir akbar, mari berzikir. Sementara kadang-kadang kita ini menyempitkan makna zikir. Zikir itu seringkali hanya dikaitkan dengan salah satu aktivitas zikir. Salah satu aktivitas zikir adalah menggerakkan lisan. Sehingga ketika muncul sebutan zikir, yang ada di benak kita adalah banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Dan itu betul, bukan salah. Tapi itu hanya salah satu aktivitas zikir. Secara bahasa, zikir artinya menyebut dan juga bisa mengingat. Seseorang yang sedang mengingat, maka dikatakan dia lagi berzikir. Seseorang yang sedang menggerakkan lisannya menyebut-nyebut, maka dia juga dikatakan berzikir. Ada zikrul dunia, nyebut-nyebut dunia, ingat-ingat dunia, namanya zikir dunia. Ada zikrullah, mengingat-ingat karunia Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, sayangnya Allah, maka itu disebut zikrullah. Menyebut asma Allah. Allah punya 99 nama yang dikenal, dan nama-nama Allah yang lain yang disebutkan dalam berbagai riwayat, yang menggerakkan lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, kalimat-kalimat pujian pada Allah yang kita kenal dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kemudian kalimat-kalimat permohonan ampun, istighfar dan semacamnya yang kita lakukan dengan menggerakkan lisan, maka ini juga dikatakan lagi berzikir kepada Allah. Semua aktivitas zikir, baik dengan lisan, baik dengan ta'allum wa ta'lim, karena sebetulnya ini juga salah satu bentuk zikir. Semua itu menghasilkan sesuatu dan berdampak positif, baik kepada pezikir maupun kepada wilayah sekitar yang dizikiri. Baik kepada pezikir maupun wilayah sekitar yang dizikiri. Dampaknya itu luar biasa, dan dampaknya sangat signifikan kalau mau dilakukan penelitian. Contoh, masjid ini tempat apa ini? Sholat, ibadah. Berarti tempat zikir. Mau baca Al-Quran, mau tasbih, mau tahmid, mau tahlil, mau takbir dan lain sebagainya. Masjid tempat zikir. Bimujaradil julus, nggak usah ngapa-ngapain di dalam masjid, duduk saja, hati kita merasakan sesuatu yang berbeda. Zikirnya orang-orang yang sholat, zikirnya orang-orang yang baca Al-Quran, zikirnya orang-orang yang tobat, siapapun yang berada di masjid ini meninggalkan kesan, meninggalkan kesan, meninggalkan bekas, ya, ada jejak, ya, orang yang berzikir, yang jejaknya itu bergantung manusianya. Ada yang lama, ada yang sebentar. Maka kalau kita masuk masjid, kita merasakan hati kita nggak usah dinasehatin, ternasehatin. Hati kita nggak usah disentuh dengan apapun, merasa nyaman, merasa tenang. Kenapa? Karena kita di tempat yang sudah berbalut zikir, dan tempat itu khusus memang dikondisikan, ya, disiapkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saat ini ada manusia-manusia, dan semoga kita nggak termasuk dalam golongan ini, yang putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya yang nggak berhubungan sama Allah, pandangannya nggak berhubungan sama Allah,
telinganya nggak berhubungan sama Allah, hatinya nggak berhubungan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang putus hubungan inilah yang dikatakan al-ghafil, orang yang lalai. Ghafil, lalai. Lalai itu kalau dia putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah ini akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 40 menit. Ya, kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih. Wallahu a'lam. Saya suka mengajukan pertanyaan dan dari jawab nggak jadi masalah. Ada yang pernah di PHK nggak nih? Dengar kata PHK itu, Masya Allah, terjemahannya macam-macam. Ada yang bilang PHK putus hubungan kerja, ada yang bilang PHK putus hubungan kantor, ada yang bilang PHK putus hubungan apa kayaknya? Kawin tuh. Ada yang PHK putus hubungan kasih gitu ya. Macam-macam ini arti PHK. Tapi PHK selalu dengan arti yang tidak menyenangkan, betul ya? Tidak menyenangkan. Karena seseorang yang di PHK itu pada umumnya bergantung dengan yang mem-PHK. Bergantung sama kantor, bergantung dengan rekan bisnis yang posisinya lebih tinggi, bergantung pada kekasih yang lebih dia harapkan cintanya. Biasanya seseorang yang di PHK itu posisinya dia lebih rendah, putus hubungan. Jarang loh orang keluar dari kantor, jarang. Aku pengen putus dengan dia, padahal gajinya 2 miliar. Jarang, ada, tapi jarang. Umumnya yang memutus itu yang lebih tinggi. Lah ini anehnya, kita yang rendah mutus hubungan dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita yang butuh Allah, butuh karunia-Nya, butuh sayangnya, butuh pertolongannya, butuh segala-galanya dari Allah. Dan Allah selalu membuka, gak pernah menutup. Allah bahkan mengumumkan di sepertiga akhir malam Allah datang ke langit bumi, dalam arti Allah mendekati hambanya, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah mendatangi hambanya. Padahal hambanya ini banyak yang menjauh, Allahnya mendatangi dan nanya, hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajah. Atau kama qala sallallahu dalam berbagai hadis, ada enggak yang malam hari ini mau tobat, ada enggak yang minta ampun, ada tidak yang butuh sesuatu? Ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa kita, Allahnya proaktif, Allahnya proaktif, kitanya pasif. Kitanya sok-sok enggak butuh. Kitanya merasa seakan-akan kita bosnya, seakan-akan kita ini petingginya, seakan-akan seperti itu, sehingga kita merasa enggak butuh sama Allah, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan milih berhubungan dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira dampaknya seperti apa itu? Dah masing-masing bisa jawab ya. Ngeri atau enggak ngeri? Mutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Saya mau ambil contoh yang kekinian, mudah-mudahan semua paham. Anda semoga tidak terjadi terdampar di padang Sahara, bawa handphone tapi nggak ada sinyal. Bawa handphone nggak ada sinyal. Di situ ada satu orang punya handphone yang sinyalnya itu full dan kenceng. Jadi berdua nih. Yang satu handphonenya full sinyal, yang satu handphonemu nggak ada sinyal. Kira-kira kita ngomong apa sama yang punya sinyal banyak? Tethering dong, betul ya? Tolong di tethering wifi-nya ya, boleh dong gitu ya? Oke, baik, ini orang tadi dikasih nih, bahkan dihapus passwordnya, nggak perlu password, asal kamu nyalakan wifi-mu langsung nyambung, langsung nyambung. Di situ kita seneng, bisa video call, bisa melakukan transaksi, bisa telepon, ya, bisa menghubungi siapapun yang kita mau. Terdampar di padang Sahara, tapi tetap terkonek dengan yang jauh di sana. Hanya
Karena satu yang namanya sinyal, dan sinyalnya minjam. Pertanyaan saya, kalau yang berlaku sebaliknya, udah terdampar, punyanya sinyal dari si fulan, kemudian dengan santai kita mengatakan, aku nggak butuh sinyalmu, klik matikan wifi-nya dimatikan. Pertanyaan, ini orang pandai atau bodoh? Bodoh ya? Pandai atau bodoh? Bodoh. Bodoh atau sangat bodoh? Sangat bodoh. Siapa itu kira-kira? Ya, ini sudah mulai agak nyambung ini. Siapa itu kira-kira? Satu-satunya sarana untuk membuat hati kita bisa merasakan semua nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak, nikmat yang sekarang atau yang akan datang, bahkan nikmat yang sudah lewat, merasakan keindahan yang tiada tara di dunia sebelum di akhirat, kalau hati kita ini terkoneksi dengan yang menciptakan jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti handphone yang speknya luar biasa tapi no internet connection. Kira-kira bagaimana? Bisa jadi kalkulator, berfungsi, tapi minim fungsinya minim, sangat kecil. Tapi begitu ada sinyal terkoneksi, YouTube. Seperti pemirsa dimanapun Anda berada saat ini teman-teman saya YouTube ya. Saya di sini, cek, ada sinyal, bisa live streaming. Masya Allah. Belum lagi fungsi-fungsi yang lain. Dengan seiring kemajuan zaman akan banyak fungsi yang muncul yang kita nggak tahu saat ini. Hanya karena apa? Connect. Nah ini kita sama Allah Ta'ala bukan lagi ditawarin, diperintah. Sambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Barang siapa menyebut aku, maka aku menyebutnya. Siapa menyebut aku menyebutnya. Aku bersama hambaku ketika dia ingat aku, ketika dia menyebut aku. Artinya ketika kita ingat sama Allah Ta'ala, koneksi kita dengan Allah nyambung. Lah kalau udah nyambung, kira-kira seperti apa? Ini yang tahu pedzikir. Nah kalau pelalai nggak tahu. Yang ahli zikir ngerti bedanya putus hubungan dengan nyambung hubungan. Saya kasih contoh, insya Allah ibu-ibu lebih paham, karena judulnya tentang putus hubungan dan nyambung hubungan. Kenapa ibu-ibu lebih paham? Karena ibu-ibu itu jiwanya lebih merasa dibanding dengan antum kaum pria. Wanita itu lebih sensitif jiwanya. Betul ya Bu ya? Bu, kok nggak ngaku Bu? Yang lebih halus, lebih lembut, lebih perasa, lebih sensitif siapa itu? Wanita. Yang lebih menggunakan rasa ketimbang logika adalah wanita. Memang wanita itu mengedepankan rasa daripada logika. Hikmatullah. Kalau wanita itu pakai logika, mungkin nggak mau punya suami seperti kamu dan saya. Ya mungkin gitu ya. Ngapain saya nikah sama kamu? Pakai logika, nggak masuk gitu ya. Tapi yang dipakai rasa, because I love you. Aduh, cinta. Wajah nggak jelas dicintai. Kerjaan nggak jelas dicintai. Betul kan ya? Yang jelas-jelas nggak dicintai. Kenapa? Rasa. Menggunakan rasa. Nah, ini saya lebih nanya sama ibu-ibu dulu, karena lebih menggunakan rasa. Bu, mohon maaf, tapi ini untuk mendekatkan makna dampak zikir tadi ya dalam kehidupan biar kita paham. Kalau enggak memang enggak paham, susah memahamkannya, karena zikir itu judulnya nyambung hubungan. Nah, yang paham ya orang-orang yang punya hubungan. Ada dua orang Bu, sama-sama wanita. Yang satu lagi nyambung hubungan dengan si Fulan. Si Polan ini suaminya lah, enggak suami kan nanti dosa ya. Suaminya. Satu nyambung hubungan dengan si Fulan, suaminya. Yang satu
baru saja memutuskan hubungan dengan si Polan, mantan suaminya. Dua nih, dua-duanya duduk berdampingan. Yang satu mengingat, sama-sama mengingat, tapi yang satu mengingat suaminya yang dia cintai. Saya mau nanya, hatinya rasanya enak atau enggak enak? Jangan nanya sama yang sudah tua, nggak paham. Yang baru-baru menikah dulu ya. Kalau nanya sama saya juga udah lupa gitu ya. Tapi kalau yang sudah masih muda itu kan ngerti. Beda. Kalau sekarang yang seumur saya ke atas ditanya, rasanya gimana? Sama aja tuh. Sudah nggak susah mengingat-ingat urusan cinta, karena usia itu merubah pola hidup manusia. Oh, lain Pak. Kenapa? Saya ngelamunkan saja bisa senyum-senyum sendiri. Nah, yang satu di sampingnya begitu mengingat mantan suaminya karena udah putus hubungan, yang ada sakit. Gak menemukan kenikmatan, gak merasakan nikmat, padahal sama-sama mengingat. Kenapa kok dengan mengingat dia gak nikmat? Karena putus hubungan. Yang satu mengingat biasa saja, nikmat karena masih nyambung. Nyambung itu artinya seakan-akan ada setrum dari sana. Nah, bayangkan kalau itu orang yang zikir sama Allah. Allah nggak pernah putus dengan hambanya. Tinggal kita mau nggak nyambung. Allah, 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 Allah. Dengan lisan kita rasa-rasakan. Dengan hati kita rasa-rasakan. Walaupun nggak kerasa. Gaya dikit dulu sama diri kita sendiri. Allah. Anaknya lihat, ini bapak lagi ngapain? Latihan. Dia bisa merasakan. Allah. Begitu bisa merasakan, majun. Ditawarin sama istrinya, Pak, kopi. Nanti dulu. Allah. 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 Pak, ada martabak. Nanti dulu. Kenapa? Ini lebih enak dari kopi, lebih enak dari martabak. Begitu ada tagihan hutang datang. Masya Allah, saya termasuk korbannya nih. Ya, tagihan hutang kan lagi bangun gitu ya. Cung, 40 juta belum dibayar nih. Cung, 20 juta belum dibayar. Selesainya gampang, bukan hutangnya loh ya. Hatinya ini langsung saja Allah. Setan gak bisa masuk. Ringan jadinya tagihan 40 juta, 20 juta, 150 juta. Rasanya ringan. Kenapa? Saya punya Allah. Allah akan bereskan. Allah akan tolong saya. Allah akan kasih solusi. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan. Jadinya muncul tenaga yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Kok bisa? Jawabannya adalah begitu kamu nyambung dengan Allah, Allah berikan dirinya untukmu. Pengen aku bersama hambaku ketika dia nyebut aku. Semua akan kukerahkan untukmu. Jadi dampaknya kira-kira gimana? Bisa ditulis nggak dampaknya? Susah. Kalau Allah udah bilang aku bersamamu, kira-kira bagaimana? Kalau Allah bersama kita, siapa lagi yang mau bersama-sama kita? Para anbiya wal mursalin. Kemudian siapa lagi? Para malaikat al-muqarrabin, malaikat yang awam. Kemudian siapa lagi? Para awliya was salihin. Siapa lagi? Seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang udah ingat sama Allah, selesai. Hidupnya akan nyamannya luar biasa. Apapun yang dia lihat, Allah akan jadikan itu membuat dia tenang dan nyaman. Tapi sekarang saya ketemu orang-orang, lihat suaminya pusing, lihat istrinya pusing, lihat tembok rumahnya stres, belum masuk, lihat tembok rumahnya stres, lihat anaknya pegang kepala, ya, lihat anaknya pegang kepala, masuk kantornya, ketemu bosnya cemas, ketemu rekan sekantor, mau muntah dia. Jadi yang ada di kepalanya semua nggak enak. Kenapa semua jadi nggak enak? Karena hatinya nggak nyambung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah jadikan ma'isyatal dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, ajarannya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami jadikan untuknya ma'isyatal dhanka, kehidupan yang sempit yang menghimpit dirinya. Masya Allah. Ngeri atau nggak ngeri? Tapi beda kalau orang yang ingat sama Allah. Dikatakan tuh kalau rumah dizikiri,
maka rumah itu akan yattasi', menjadi luas untuk penghuninya, wa yakthur khairuh, kebaikannya jadi banyak. Makanya kemarin saya di pengajian ngomong sama bapak-bapak, kalau istrimu minta rumah yang lebih luas karena rumahnya terasa sempit, ajak duduk zikir, nanti akan berubah pikiran. Nanti akan berubah pikiran. Jangan marah, Bu, yang syukur sama Allah nggak masuk. Ini rumah sudah enak, Bu, nggak akan masuk. Kenapa? Karena matanya lagi lihat yang lebih enak, sehingga nggak bisa merasakan yang enak, nggak bisa. Caranya gimana? Ajak zikir, ajak ingat sama Allah Ta'ala. Nanti rumahnya yang jelas-jelas sempit itu akan terasa luasnya luar biasa berkat zikir. Kemudian karena sudah bisa merasakan rumah yang sempit jadi luas, artinya dia sudah bisa bersyukur. La in syakartum la'zidannakum, kalau bersyukur pasti aku tambah. Akhirnya suaminya dikasih Allah rezeki beli rumah yang lebih luas lagi. Gara-gara apa? Diajak zikir. Jadi nanti kalau suaminya nunjukin rumah yang istrinya nunjukin rumah yang lebih gede, aja apa? Mobil yang lebih bagus aja. Masya Allah. Istri yang lebih cantik, giliran itu nggak diajak zikir. Jebakan ya Bu ya. Ternyata bapak-bapak ini ya bapak-bapak Bu. Urusan istri minta ini, oh ajak zikir. Istri nawarin mau nggak ya? Nambah satu lagi, oh mau. Sambutannya luar biasa. Ajak zikir. Ajak zikir. Karena dengan berzikir sama Allah Ta'ala itu berubah sekitar kita. Sekitar kita berubah. Makanya kalau mau tahu, praktekkan. Karena ini bukan ilmu teori. Bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Dulu saya sering sampaikan di berbagai pengajian dulu saya kalau masuk perkampungan di mana saya tinggal di Solo, di Pasar Kliwon tuh, dulu ya, itu maghrib sampai isya yang ada di rumah-rumah itu suara baca rotib haddad, rotibul atos, baca surat yasin, suara tadarus dulu. Sekarang yang ada kebanyakan senyap, nggak ada suara. Maka coba diteliti itu. Kalau maghrib sampai isya itu masih ada yang rotiban atau sudah dramaan sekarang? Atau sibuk sama handphone masing-masing? Cari orang duduk di rumahnya sama anaknya, sama istrinya ya, bersama-sama zikir itu sulit ditemukan sekarang. Yang ada masing-masing. Zikir di rumah ini hilang gitu. Mungkin suaminya mengatakan, oh saya di majelis Habib, saya suka pengajian. Lah iya, sayang ini. Kenapa sayang? Iya, yang bercahaya cuma majelis ilmunya, rumahmu nggak pernah bercahaya. Karena Nabi memerintahkan dalam sebuah hadis, jangan jadikan rumahmu seperti pemakaman. Sholatlah di rumah untuk sholat sunnah. Sholat sunnah saja kita diperintahkan memperbanyak sholat sunnah di rumah. Zayyinu, ya, hiasilah. Bahkan dalam riwayat yang lain, jadikanlah nawiru, rumah kalian bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kalian. Sekarang sibuk orang kumpul baca Al-Quran di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dibacakan Al-Quran. Sibuk orang kumpul berzikir di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dizikiri. Yang betul bagaimana? Rumahmu zikirnya yang banyak, masjid juga digunakan untuk zikir. Rumahmu tiap hari untuk baca Al-Quran, masjid juga dibuat tadarus Al-Quran. Cari ilmu kemanapun kamu datangi, tapi ilmu di rumahmu harus dihidupkan. Kalau udah seperti itu, rumah itu rasanya asyik gitu, menyenangkan. Makanya saya kadang ngomong, aneh nih orang-orang dia, kalau giliran zikir di pengajian kok semangat ya, oh zikir di rumah kok enggak ya? Jangan-jangan ini berangkatnya karena nafsu tersembunyi. Ada sesuatu mungkin yang dicari, yang sesuai sama nafsu, belum betul-betul lillahi ta'ala. Karena di rumah kan tidak ada biaya, duduk santai ya, nggak ada yang ngesuk ya, duduknya bebas. Tapi kenapa kok jadi kurang menarik? Di motor, di mobil, kenapa kita nggak melantunkan kalimat-kalimat zikir? Kenapa kita nggak ajak fikir kita untuk ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala? Nah ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah sudah 26 menit saya bicara, masih ada 14 menit lagi ya, 14 menit lagi. Dari sini bisa nggak dirasakan kalau orang putus hubungan sama Allah itu mengerikan?
Karena waktu saya cuma singkat untuk membuat rasa itu biar bisa masuk ke diri saya dan antum semua. Ini kan PR ini ya. Bukan sesuatu yang mudah. Coba saya ulangi lagi ya Bu. Diputus hubungan sama kekasih itu enak atau nggak enak Bu? Tuh ngomong tuh, nggak enak. Nggak enak. Diam saja tersiksa ya. Padahal kekasihnya nggak ngapa-ngapain loh, cuman ngomong satu kalimat, you, me, and. Selesai. Terus handphonenya ditelepon nggak diangkat, WA-nya diblokir, ya, didatengin rumahnya pindah rumah. Oh, ini ngeri amat ini ya. Pindah rumah. Dicek di Google ganti nama. Masya Allah, hilang gitu ya. Hilang. Itu kira-kira stres atau nggak stres? Stres. Pertanyaannya, lah ini orang nggak ngapa-ngapain, tapi kok yang satu jadi galonya luar biasa. Ini dengan makhluk dengan makhluk. Lah kalau kita dengan Allah Ta'ala putus, naudzubillah min dzalik, apa bisa hidup? Gak mungkin bisa hidup. Makanya gak bisa, mohon maaf, punya istri tidak bisa merasakan istrinya, punya suami gak bisa merasakan suaminya. Maksudnya gak bisa merasakan bagaimana? Lihat pasangannya itu datar, biasa saja, gak ada nikmat dalam jiwa, ngeri. Tapi lihat istrinya tetangga, Masya Allah, gelora. Ya, lihat suaminya temen gitu ya, Masya Allah, geloranya luar biasa. Lihat punyanya sendiri, tembok, datar, ganti cat sama saja. Tembok, catnya udah diganti, tapi tetap sama saja. Terakhir sebel temboknya dirubuhkan sekalian ya. Mau diapa-apain dia tetap sama. Kenapa? Karena yang meletakkan rasa nikmat tadi adalah kalau ada Allah di dalam hati kita, maka kita melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berbicara dengan cahaya Allah, merasa dengan cahaya Allah. Ya rasanya nikmatnya luar biasa. Indah itu. Saya kemarin beli teropong. Ya beli teropong karena Al-Quran, hadis itu banyak mengajarkan suruh lihat langit, suruh tafakkur. Beli teropong. Sementara saya udah nggak bisa neropong-neropong, males gitu ya, otak-atik teropong. Anak saya yang paling besar baru masuk SMA, nih pelajari, terus nunjukin ke handphone, Saturnus apa ya, Saturnus. Di situ saya ketawa dalam hati, Masya Allah. Baru dapat bantuan teropong tuh Saturnus yang jauh bisa kelihatan, bisa kelihatan. Bangunan yang jaraknya itu puluhan kilo bisa tampak di depan mata. Saturnus yang sangat jauh, bulan yang sangat jauh, rasanya indahnya luar biasa. Pakai mata kita biasa, ya begitu. Saturnusnya nggak kelihatan, bulannya dari dulu ya begitu. Kurang mampu mata kita melihat. Dapat bantuan teropong, jadi kelihatan semua. Semakin mahal teropongnya, saya beli yang murah-murah saja. Ya, penasaran. Semakin mahal teropongnya, akan semakin jelas. Bayangkan kalau kamu meneropong menggunakan cahayanya Allah Ta'ala, dalam kehidupan ini apa yang akan kamu rasakan dan kamu lihat? Masya Allah, lihat wajah suami pakai cahaya Allah. Yang nempel bukan wajah suami, cahaya Allah. Paham ya? Belum paham gaya. Manduk paham, belum paham. Saya kasih permisalan biar paham. Bu, Ibu pernah merias wajah? Saya nggak mau suudzon sering gitu, enggak. Pernah ya Bu? Pernah ya? Coba bandingkan wajahmu sebelum dirias dan setelah dirias oleh ahlinya. Bagus mana? Ah, jujur. Setelah dirias pede ya? Masya Allah. Wah, ini wajahku. Ini aku ini. Masa sih? Sama wajahnya sendiri enggak kenal. Suaminya lihat juga kaget. Bojoku ini. Ini istriku ini.
Begitu malamnya suruh cuci wajah, aduh balik meneh. Kembalilah lagi. Yang itulah lagi. Ternyata sama dengan yang kemarin. Pertanyaan saya, jadi yang membuat kita tertarik itu tadi awal tuh ya, karena apa? Ada make up. Jadi yang kita lihat apa itu? Make up yang kita lihat, bukan wajahnya. Betul? Bayangkan kalau wajah istri kita, wajah suami kita di make up dengan cahaya Allah Ta'ala, kemudian kita melihatnya dengan cahaya Allah Ta'ala. Indahnya seperti apa? Nah sekarang mulai paham, yakin saya paham. Indahnya luar biasa. Makanya ini bisa dibuktikan, ya dibuktikan hubungan guru dengan murid. Orang soleh sama punya murid satu. Misalnya ada wali A, punya murid namanya B. Wali A ini nggak ganteng, wajahnya biasa-biasa saja. Bukan ustadz karena punya wajah ganteng kemudian populer karena YouTube, bukan. Tinggalnya di atas gunung, nggak ada yang kenal, wajahnya biasa-biasa saja. Tapi soleh, ya soleh, wali Allah. Punya murid satu, ya punya murid satu. Muridnya ganteng, ganteng. Orang lihat dua orang ini heran karena si murid yang ganteng ini kalau lihat gurunya itu nggak mau kedip gitu ya, senengnya luar biasa. Loh kenapa ini si murid bisa merasakan nikmat melihat wajah gurunya yang biasa-biasa saja, jauh lebih nikmat daripada wanita yang tercantik yang ada di dunia. Ini nyata. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Jawabannya karena muridnya melihat menggunakan cahaya Allah, dan yang dilihat adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya Allah dari mana? Dari zikrullah. Ketika kita sebut nama Allah, nempel itu anwar, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita sering menyebut, semakin sering kita mengingat, semakin banyak yang nempel. Makanya dikatakan rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, rumah itu bersinar, dan sinarnya itu menjadi petunjuk untuk malaikat-malaikat di langit kalau mau landing ke muka bumi. Kan sering dengar ya hadis yang itu ya, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka rumahnya menjadi bercahaya, dilihat oleh penghuni langit seperti bintang-bintang yang dilihat oleh penghuni bumi. Cuman kadang kita nggak pernah paham apa maksudnya. Nah, saya akan jelaskan tambahan dikit, boleh? Dikit saja. Ini waktunya hampir habis, kurang 6 menit. Ya 6 menit. Karena kan isyaknya jam 7 lewat berapa nih? 7 lewat 6. Jadi insya Allah pas nanti ya. Insya Allah pas. Malaikat itu ada 2 shift. Allah itu semua terstruktur. Jadi nggak asal-asalan mengatur jagat raya. Ada manajemen langit. Ya manajemen langit. Jadi malaikat itu nggak terus malaikat 24 jam di muka bumi, enggak. Karena ada malaikat yang datang, ada malaikat yang pergi. Yang pergi nanti lapor pada malaikat yang di langit. Yang di bumi tugas baru. Nah, maka dibagi 2 kelompok, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang alias siang itu apa? Mulai matahari terbit. Datangnya kapan? Waktu sholat subuh. Nah, ini tugasnya sampai kapan? Sampai nanti maghrib. Berakhir tugasnya ba'dal asar. Berakhir tugas. Maka waktu subuh dan waktu ba'dal asar itu waktu pergantian tugas malaikat. Nah, malaikat yang dari langit ini mau ke muka bumi itu biasanya landing di satu wilayah mencari kalau kita biasanya naik mobil ya itu pakai Sherlock. Iya, naik motor ada Sherlock, ada titik yang sudah di point GPS-nya di situ. Nah, malaikat itu punya GPS langit. Dari mana? Makhluk-makhluk Allah yang ahli zikir. Di situ dia bercahaya sehingga malaikat lihat, oh itu cahaya, aku akan turun ke situ. Itu cahaya menjadi tempat turunnya malaikat terus tiap hari dia akan turunnya ke sana. Dan bukan cuma satu. Banyak malaikat yang tugas di wilayah itu cari cahaya-cahaya terdekat, landing. Kalau cahaya itu padam, malaikat yang biasa landing akan heran, loh, titik landing saya kok hilang. Cari informasi kepada malaikat yang lain. Itu kenapa padam cahaya yang di sana?
Jawabannya, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Di mana sekarang dia? Dia sekarang lagi mau disolatkan. Maka para malaikat berdatangan ikut menyolatkan jenazahnya dan mengantarkan sampai ke alam barzah, sampai ke tempat yang penuh nikmat. Kenapa? Malaikat mau berterima kasih karena diberi kemudahan landing berkat ada cahaya yang bersih bersinar dari muka bumi. Pertanyaan saya, pengen enggak rumah kita jadi tempat landingnya malaikat? Yang ada ini kebanyakan tempat landingnya setan. Ini jujur apa adanya, repot. Lawang zikirnya di masjid, betul ya? Zikirnya di masjid, zikirnya di majelis. Bagus, saya tidak ngomong nggak bagus. Ya memang majelis ilmu tempatnya di zikir, di majelis zikir, di masjid zikir. Giliran di rumah drama Korea. Saya nggak ngomong halal haram ya, nggak ngomong halal haram. Saya nggak bahas hukum, tapi coba lihat perbandingannya. Ahli majelis, ahli drama. Dia ahli majelis sekaligus ahli drama, ahli film, ke majelis sehingga apa? Sayang, majelisnya bercahaya, rumahnya gelap gulita. Kenapa? Karena zikirnya majelis nggak dibawa ke rumah, sholatnya masjid nggak dibawa ke rumah, Al-Qur'annya masjid dan majelis nggak dibawa ke rumah, sehingga yang ada di rumah ini isinya ghibah, namimah, obrolan dunia yang nggak ada manfaatnya, dan itu yang disenangi oleh syaitan, sehingga setan tahu tempat ngerumpi paling enak di rumahnya fulan. Masya Allah. Tapi coba kalau kita jadikan rumah kita itu tempat untuk zikir, kan nggak harus kumpulkan 200 orang. Kalau kita sendiri kan udah oke. Di 4 waktu sebelum matahari terbit, ya waktu subuh, setelah matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, setelah matahari tenggelam. Ini waktu take off dan landingnya malaikat. Kita manfaatkan 4 waktu itu, kita siapkan. Nih saya pasang GPS biar malaikatnya ke sini semua. Nanti beda itu rumah, sangat berbeda. Dan kitanya sebagai manusia juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Ada yang ngomong, Pip, saya itu habis dikir kok masalah saya banyak ya. Ye, ajib ini dibahas nggak nih perlu ini? Episode berikutnya saya kasih jawaban yang saya bahas di MRKR kemarin semalam tuh ya. Nanti bisa dicek. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan istri dan putranya yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditinggalkan di tanah datar yang kemudian menjadi kota Mekah, Nabi Ibrahim naik ke atas jauh, kemudian angkat tangan mendoakan yang sangat luar biasa. Setelah didoakan hasilnya apa? Apa turun hujan? Apa datang kemudian apa rezeki buah-buahan? Enggak. Yang ada masalah, anaknya nangis, air habis, bekal habis. Yang ada masalah, terancam nyawanya dan jiwanya. Tapi istri Nabi Ibrahim alaihissalam nggak mengatakan, wah ini kok ya habis dizikiri suami kok tambah jadi seperti ini ya. Enggak, paham. Zikirnya lagi bekerja itu, wiridnya lagi jalan, doanya lagi berproses. Semua yang berproses itu menimbulkan dampak-dampak yang semacam itu. Tinggal kita semakin digenjot, semakin dipepet, semakin meloncat. Jika batu datang untuk menjatuhi dirimu, jadikan dia batu pijakan untuk meloncat. Jika badai datang dengan angin yang kencang dan hujan yang sangat deras, jadikan engkau menari dengan suasana yang seperti itu. Istilahnya apa itu? Dancing in the rain. Masya Allah. Dancing in the rain. Ada hujan, joget, asik. Jangan kalah sama anak kecil. Anak kecil hujan semakin deras semakin senang, banjir semakin besar semakin happy, sementara kita semakin maksudnya ambil ilmu sisi anak kecilnya tadi dulu ya. Ya bisa menjadikan situasi yang gak enak itu enak. Jadi semakin kita dipepet, semakin kita yakin pertolongan Allah akan datang. Lanjutkan. Yang dilakukan ibunya Nabi Ismail, lari sofa marwah, semua hal yang gak masuk
akal. Udah jelas nggak ada manusia, nggak ada pertolongan. Lari sofa marwah. Kenapa? Karena itulah ikhtiar maksimal yang bisa dilakukan dan tidak berhenti berikhtiar, terus berikhtiar meskipun hasilnya nihil. Orang sekarang namanya pemuda, namanya bapak-bapak, namanya suami, ngomong sama istri, aku udah ke pasar tapi nol, aku udah coba melamar pekerjaan tapi nol. Kemudian dia pindah ke masjid, gelar sejadah, baca Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang salah dan tidak diajarkan oleh syariat. Ting ding 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 ding. Paham enggak maksudnya? Jadi ada orang-orang itu, kita-kita ini loh ya. Orang kalau bikin di masjid bagus enggak? Bagus. Ngaji di masjid bagus enggak? Bagus. Duha itu berapa jam? 5 menit. Zuhur 10 menit. Asar 10 menit. Maghrib 10 menit. Isya 10 menit. Lah kalau ada satu orang nganggur nggak kerja, duha di masjid, sampai zuhur di masjid, sampai asar di masjid, kemudian pulang ke rumah ngomong sama istrinya, bertakwalah kepada Allah. Siapa bertakwa kepada Allah akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Aku lagi bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW disifatkan oleh orang-orang musyrik. Apa ini katanya Rasul? Tapi suka jalan ke pasar, pergi ke pasar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waktu duha masuk ke dalam masjid, melihat ada satu anak muda masih khusyuk ibadah di sana. Apakah Sayyidina Umar kemudian senang? Enggak. Beliau nanya, kenapa kamu masih di masjid? Kalau yang tua di masjid lah wajar. Kenapa? Usia hampir meninggal. Kok enggak ngomong kenapa? Nyantai saja, ini kan cuma air AC. Ya, air AC itu kan bagian dari rezeki. Rezeki mengalir tanpa henti. Enak atau mikirnya? Kalau lihatnya AC bocor kan jadinya enggak enak. Tapi kalau ini pertanda rezeki akan mengalir tanpa henti. Jadinya nikmatnya luar biasa. Lanjut dikit ya. Biar saya bisa tuntaskan poin tadi. Sampai di mana tadi? Saya itu kalau ngomong soalnya enggak pernah mikir. Jadi nanya sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Waktu duha. Ya, jazakumullah khairan. Makasih banyak. Ya. Tapi tetap enak di sini. Oh, jangan ya. Jazakumullah khairan. Makasih. Ya. Ini enak ini. Rezeki tanpa henti. Sebentar lagi insya Allah utang mau ngecor 150 juta lunas. Ya. Nah, ini namanya fa'al khair, pertanda yang baik. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Ya. Jazakumullah khairan. Makasih. Oh, enggak apa-apa. Nih, Masya Allah. Baru kaum pria aja udah nggak tega lihat saya basah gitu ya. Apalagi bidadari surga. Masya Allah. Bidadari surga jangan cepet-cepet undang saya. Sabar kalian ya, sabar. Yang sabar. Saya rindu padamu tapi biar nanti saja. Ya, kita butuh waktu yang lama untuk mempertambah jumlah bidadari. Iya. Lanjut boleh? Masya Allah. Baru bahas bidadari aja kita udah bahagia kok. Nikmat. Ibu jangan cemburu ya Bu ya. Jangan khawatir kok. Kaum wanita manusia itu tak bisa dikalahkan oleh semiliar bidadari surga. Enggak bisa. Lanjut ya. Saya mana tadi? Oh, anak muda tadi ya. Anak muda tadi waktu duha di masjid lama. Sayyidina Umar gak suka. Kenapa? Harusnya dia ke pasar. Kenapa masih ada di masjid? Yang tua-tua nggak ditegur. Kenapa? Yang udah tua ya wajar. Jangan banyak waktu di pasar. Perbanyak waktu di masjid. Ke pasarnya persentase sedikit aja. Pensiun. Ya waktunya pensiun. Oh, negara kita aja ada usia pensiun kok. Betul ya? Nah, ini yang muda kok di masjid. Duha, ibadah. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa nggak ke pasar? Kenapa nggak cari nafkah? Kenapa nggak usaha? Kenapa? Anak muda tadi jawab, saya sudah dijamin oleh kakak saya. Kakak saya yang mencari duit, sehingga saya bisa nyantai saja. Apakah diapresiasi? Bagus, lanjutkan. Enggak. Beliau mengatakan, kalau begitu kakakmu lebih hebat dari kamu. Yang diapresiasi kakaknya. Jadi jangan kemudian sekarang ini gelar sejadah di masjid, gelar sejadah di musola, baca Al-Quran, tapi meninggalkan usaha yang secara zahir disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul berjuang ke pasar,
Istrinya Nabi Ibrahim ditinggal sama suaminya, lari Safa Marwah, bukan angkat tangan Allahumma beri aku air, Allahumma kirimkan aku air, enggak meluk anaknya, nah yang pas ya nah, kita memang takdirnya mati berdua ya nah, kehausan ya nah, enggak, tapi ini dikatakan aku akan berjuang cari semampu mungkin, Allah pasti akan nolong, gak kenal putus asa. Kenapa? Hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Menurut logika nihil, ke pasar sepi, 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 ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar ditolak, ngelamar terus. Ke pasar sepi, ke pasar terus. Safa kosong, Marwah kosong, Safa kosong, Marwah kosong. Kalau nggak muncul Zam-Zam ila yaumil qiyamah, istri Nabi Ibrahim akan Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah sampai akhir hidupnya. Tapi karena kesungguhannya percaya pada Allah Ta'ala, jadi orang yang percaya sama Allah tuh nggak akan dilembek. Yang percaya sama Allah akan super power, yang hatinya nyambung sama Allah akan super power. Walaupun mata melihat itu kosong, hati nggak pernah merasa kosong. Kenapa? Karena yakin Allah akan berikan pertolongan. Aku hanya melakukan the best I can do, maksimal yang aku bisa, dan istiqomah. Begitu sampai ke-7, Allah katakan air keluarlah kamu. Gak usah pakai satelit, gak usah pakai mesin bor ya, gak usah macam-macam, airnya keluar sendiri. Dan sampai sekarang menjadi hal yang luar biasa. Silahkan simak kajian saya semalam di MRKR dengan judul Keluarga Teladan kalau nggak salah ya, atau Keluarga Panutan di channel Habib Novel Aridrus. Cari di sana ya, lihat nanti ada banyak hikmah yang bisa dipetik di sana. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada. Jadi yuk, hati kita ini jangan sampai putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil waktu beberapa saat latihan, diam sebentar, hatinya dikoneksikan sama Allah. Allah. Nanti kalau ada dunia mau ganggu itu, tinggal dia Allah. Kemarin saya sama keponakan saya ngomong begini, kalau orang-orang itu datang tagihan gitu, nggak punya duit kan pusing. Terus nanti kalau nggak punya uang nangis. Pesan saya sama keponakan saya simple, jangan biarkan dunia membuatmu menangis. Kalau ada dunia menghimpit dirimu, tertawakan saja. Ngakaklah kepada dunia. Siap ibu-ibu? Jadi nanti kalau suaminya agak ganyang, ibu ketawa saja. Selesai masalah. Asik ya bu ya? Oh, dunia tertawakan saja. Tapi kalau akhirat nangislah. Subuh terlambat, ayo kita nangis. Gitu. Kok kita ini sampai ngomong kasar sama orang tua, ayo kita nangis. Tapi kalau dipecat, keluar dari kantor ketawa. Panggil lagi sama bosnya, kenapa kamu tertawa? Masa saya mau nangis gara-gara kamu? Cuman urusan dunia. Siapa yang ngajarin? Habib Novel. Ya, aku gak mau nangis karena dunia. Aku akan tertawa kepada dunia. Oh, dunia cuman sebentar kita di sini kok membuat kita nangis. Siapa sih dia itu? Kurang ajar amat ya. Udah nenek-nenek, tua renta, reot, perot, jelek. Itu namanya dunia. Membuat kita tersiksa. Kalau gadis cantik jelita menyiksa masih lumayan. Pria ganteng muda menyiksa lumayan. Kakek-kakek reot tua kok Anda tersiksa. Mohon maaf. Jangan seperti itu. Ini dunia ya. Permisalan dunia udah tua renta nih. Dunia udah tua renta. Jangan buat kita menangis. Tapi yuk kita tertawakan dunia.